Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Amalia Contessa dengan NIM 230030064. Tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas PJBL saya dengan mata kuliah anatomi, fisiologi, genetika, dan neurologi dengan dosen pengampus saya yaitu Bapak Setia Budi. Baiklah, di sini materi yang saya bahas yaitu tentang fisiologi telinga dan fisiologi pendengaran. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fisiologi telinga. Fisiologi telinga ini bisa dibagi dengan pendengaran. Yang dimana saya akan menjelaskan yaitu definisi pendengaran. Pendengaran adalah persepsi energi suara oleh saraf. Pendengaran melibatkan dua aspek, yaitu yang pertama itu identifikasi suara atau suara apa. Yang kedua bisa jadi lokalisasinya, atau lokalisasinya itu di mana suara itu muncul, di mana terdapat suara itu. Jadi yang kedua itu bisa gelombang suara. Definisi gelombang suara. Gelombang suara adalah getaran udara yang merambat. Gelombang suara terdiri dari daerah-daerah bertekanan tinggi akibat kompresi molekul udara bergantian dengan daerah-daerah rendah akibat peregangan molekul. Sumber suara adalah setiap alat yang dapat menghasilkan gangguan pola molekul udara, misalnya kayak garpu tala. Gangguan pola molekul udara ini akan mengganggu molekul-molekul udara di dekatnya, sehingga terbentuk daerah pemadatan atau peregangan baru dan seterusnya. Jadi, energi suara secara bertahap melemah ketika gelombang suara berjalan menjauh dari sumbernya. Energi suara akhirnya akan menghilang ketika gelombang suara terlalu lemah untuk mengganggu molekul di sekitarnya. Gelombang suara juga dapat merambat melalui air, namun dibutuhkan tekanan yang lebih besar untuk menimbulkan pergerakan pada cairan dibandingkan pergerakan pada di udara, karena inersia atau resistensi terhadap perubahan cairan yang lebih besar. Nah, teman-teman, di sini kita lanjutkan materinya selanjutnya, yaitu suara ditandai oleh 3 hal. Yang pertama itu bisa nada. Karena semakin besar frekuensi getaran, semakin tinggi nada yang dihasilkan. Yang kedua itu bisa intensitas atau kekuatan suara. Intensitas atau kekuatan suara bergantung pada amplitudo gelombang suara atau perbedaan tekanan antara daerah. Pemadataan pertekanan tinggi atau daerah peregangan pertekanan rendah. Dalam rentang pendengaran, semakin besar amplitudo, semakin keras suara. Telinga manusia dapat mendengar intensitas suara dengan kisaran yang lebar dan dari bisikan paling lemah hingga bunyi pesawat lepas landas yang memekakkan ke telinga. Kekuatan suara diukur dengan desibel atau dengan dengan simbolnya itu D kecil dan B besar, yaitu ukuran logaritmik intensitas dibandingkan dengan suara paling lemah yang masih terdengar ambang pendengaran. Kekuatan suara lebih dari 100 dB dapat merusak perangkat sensori sensitif di kepala secara permanen. Yang ketiga itu yaitu warna suara atau kualitas. Suara itu bergantung pada overtone, yaitu frekuensi tambahan yang mengenai nada dasar.
Overtone juga menyebabkan perbedaan karakteristik suara pada setiap orang. Warna suara menyebabkan pendengar dapat membedakan sumber gelombang suara karena setiap suara memiliki pola overtone yang berbeda. Nah, teman-teman, sekarang kan udah jelas materi tentang fisiologi telinga. Nah, mari kita lanjut tentang fisiologi pendengaran. Apa sih fisiologi pendengaran itu? Apa maksudnya? Dan apa pula pengertian yang terkait dengan fisiologi pendengaran? Ayo kita lanjut. Oke, teman-teman, di sini kita lanjutkan ke fisiologi pendengaran. Daun telinga mengarahkan suara ke meatus auditorius externa. Kedua, saat gelombang suara menyentuh atau menghantam membran timpani, gelombang suara akan bertekan tinggi dan rendah secara bergantian, menyebabkan membran timpani bergetar ke dalam dan keluar. Membran timpani bergetar perlahan sebagai respon terhadap suara frekuensi rendah atau nada rendah, dan bergetar cepat ketika merespon suara frekuensi tinggi atau nada suara tinggi. Area tengah membran timpani terhubung ke malleus yang berfungsi menggetarkan seluruh daerah membran timpani. Getaran ini diteruskan dari malleus ke incus dan kemudian menuju ke stapes. Saat stapes bergerak maju mundur, voslate berbentuk oval yang diikat oleh ligamen ke sekeliling oval window akan bergetar di oval window. Getaran pada oval window kira-kira 20 kali lebih kuat daripada getaran pada membran timpani, karena osikula auditori secara efisien mengirimkan getaran kecil yang terbesar di area dengan permukaan yang lebar seperti membran timpani, menjadi getaran yang lebih besar pada area dengan permukaan yang lebih kecil seperti oval window. Pergerakan stapes ke oval window mengatur tekanan cairan pada perilimfer di koklea bersama dengan oval window yang menonjol ke dalam. Hal ini akan menyebabkan penekanan pada perilimfer skala vestibuli. Tekanan gelombang suara yang disalurkan dari skala vestibuli ke skala timpani dan akhirnya ke round window menyebabkan round window menonjol keluar ke telinga. Nah, tadi kan menonjol keluar ke telinga tengah, maka tekanan gelombang suara berjalan melalui perilimfer dari skala vestibuli, kemudian menuju membran vestibular, dan kemudian berpindah dari dalam endolimfe yang berada di dalam ductus cochlearis. Dengan gelombang suara di endolimfe menyebabkan membran basilar bergetar, yang nantinya menyebabkan perpindahan sel rambut organ korti melawan membran tektorial. Pada akhirnya hal ini menyebabkan pembengkokan stereososilia dan akhirnya menghasilkan impuls saraf neuron tingkat pertama di saraf cochlear. Nah, berbagai macam frekuensi gelombang suara menyebabkan beberapa area membran basilar bergetar lebih kuat daripada area lainnya. Setiap segmen membran basilar diatur untuk nada tertentu. Struktur membran basilar yang lebih sempit dan kaku di kasar koklea yang lebih dekat dengan oval window akan menyebabkan suara frekuensi tinggi atau nada tinggi, menyebabkan getaran maksimal di area ini. Menjelang puncak koklea,
membran basilar lebih lebar dan lebih fleksibel. Suara frekuensi rendah atau nada rendah menyebabkan getaran maksimal dari membran basilar. Di sana, tingkat kerasnya suara ditentukan oleh intensitas gelombang suara. Gelombang suara dengan intensitas tinggi menyebabkan frekuensi impuls saraf lebih tinggi yang dapat mencapai otak. Suara yang lebih keras juga dapat merangsang lebih banyak sel rambut. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menjelaskan materi tentang fisiologi telinga dan fisiologi pendengaran. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Saya pamit undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.